Ya, mulai. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu untuk, membantu dalam, menyelesaikan tugas tugas mata kuliah penyelenggaraan PAUD. Jadi, sebelum kita memulai wawancara pada hari ini, alangkah baiknya, Ibu memperkenalkan nama terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Afifa telah diberi kesempatan untuk membantu dalam tugas ini. Saya merasa dihargai sebagai seorang guru PAUD. Baik, nama saya Rahmi Manan. Saya guru di TK Al-Qurobil yang alamatnya di Jalan Jenderal Muhammad Yusuf nomor 13. Kebetulan di situ saya juga sebagai operator. Baik. Ya, cukup itu pertanyaan dari saya, Afifa. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi nantinya, berjalannya, eee, untuk penyelesaian tugas ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan lontarkan kepada Ibu terkait, terkhususnya dalam penyelenggaraan PAUD ini. Jadi adapun pertanyaan yang pertama itu Ibu, eee, Hmm. apa yang, melatar belakangi pendidikan, TK di TK Al-Qurobil ini Bu? Yang melatar Ya. belakangi pendirian TK ini? Iya, terima kasih. Jadi awalnya TK Al-Qur'an kami dibentuk oleh yayasan yang namanya Ibu Herlina. Awalnya beliau yang membuka, yang punya rencana untuk membuka. Alasannya itu sebab di tempat kami di Jalan-Jalan Amir Yusuf itu dia kan merupakan daerah pertanian dan pekebun. Kebanyakan orang di situ sebagai petani dan pekebun. Nah, di situ pun juga pas belum ada TK, dan kemudian di situ banyak anak-anak yang usia dini, ya usia sekitar 2 sampai 6 tahun pada saat itu. Ibu Herlina untuk mendirikan TK, untuk mendirikan yayasan sebelumnya. Nah, kemudian membuka lagi rencananya untuk membuka TK. Tapi awalnya itu kami belum langsung TK. Awalnya kami itu adalah playgroup, kelompok bermain. Jadi kelompok bermain KB waktu itu. Nah, itu melayani anak usia, pada saat itu kami melayani anak usia 3 sampai 4 tahun. Nah, yang paling utama pada saat itu adalah banyak anak usia dini, anak usia 2 sampai 6 tahun, tapi tempat untuk pelayanan mereka itu agak jauh. Ada sebenarnya, tapi agak jauh. Ada beberapa kilo dari tempat kami, dari wilayah kami. Nah, itu salah satunya yang paling utama sehingga membuka keinginan Ibu Herlina untuk mengadakan membuka yayasan di situ. Yayasan salah satunya waktu itu yaitu yayasan dan membuka kelompok bermain. Nah, akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi TK Al-Qur'an sampai saat ini. Seperti itu. Oke, Bu. Jadi, langsung saja adapun pertanyaan kedua, bagaimana proses awal pengajuan pendiri, TK TK Ibu? Te Khususnya TK Al-Qurobil? Oh iya, terima kasih. Kalau tentang pengajuan awal, jadi setelah setelah dari yayasan, setelah dibentuk yayasan oleh Ibu Herlina beserta keluarganya dan yang pada saat itu yang sebagai ketua yayasan Pak Rustam Aryadin. Nah, beliau mendapat saran dari teman, teman itu juga asalnya dari Dinas Pendidikan dan juga kebetulan beliau juga memegang suatu yayasan. Beliau disarankan untuk ke kantor dinas pendidikan untuk meminta petunjuk di sana. Jadi yang khususnya itu bagian PLS pada saat itu, sebab memang kami pada saat itu masih mau membuka kelompok bermain, jadi belum berupa TK. Jadi pembangunan TK ini pasti adanya, pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan TK ini. Jadi pertanyaannya itu, siapa saja pihak-pihak yang, terlibat dari proses, penyelenggaraan, TK. Kanak-kanak. Jadi salah satunya pada saat itu termasuk yang terkait ya, termasuk ketua yayasan, kemudian Ibu Herlina sendiri sebagai pengelola, kemudian kami pada saat itu sebagai guru-gurunya, guru-guru kelompok bermain, kemudian ibu pengawas sendiri, dan ada beberapa pihak dari dinas pendidikan yang saya katakan tadi, pihak PLS, kepala bidang, semuanya itu alhamdulillah bisa membantu pada saat itu. Iya. Selanjutnya, terkait, berjalannya penyelenggaraan PAUD, apakah ada kendala terkait, perizinan dari proses penyelenggaraan TK-nya Ibu? Kalau masalah proses perizinan, alhamdulillah kalau kendala tidak ada kendala sama sekali, alhamdulillah. Sebab memang dari awal semua surat-surat yang memang disyaratkan untuk itu alhamdulillah sudah lengkap.
Jadi alhamdulillah kalau masalah proses perizinannya alhamdulillah semuanya dilancarkan, dimudahkan. Kira-kira rentan waktu untuk, perizinannya itu, berapa lama, Ibu? Nggak lama kalau masalah perizinan, nggak lama. Yang jelas semuanya sudah lengkap, yang diharapkan oleh dinas sudah lengkap, surat-suratnya, semua prosedur yang diminta itu sudah lengkap, nggak lama. Kemarin kami insya Allah kalau nggak salah hanya sebulan sebulan insya Allah, Oh, iya. suratnya keluar, surat perizinannya keluar. Iya. Oke. Terkait, dokum dokumen penting apa saja yang disiapkan, eee, selama proses penyelenggaraan, pendidikan PAUD ini? Kalau untuk dokumen yang diharapkan, dokumen yang dibutuhkan pada saat itu, salah satunya yang paling utama itu ada tanah. Bukti kepemilikan bahwa memang tanah itu adalah tanah milik pribadi. Yang kemudian yang kedua yaitu, struktur organisasi yayasan, struktur yayasan, itu yang kedua itu. Dan kemudian, bukti bahwa memang betul yayasan itu adalah yayasan milik dari yang mendirikan yayasan tersebut. Yang kemudian yang keempat, kejelasan bahwa memang yayasan itu memiliki taman kanak-kanak dengan bukti organisasi yang ada pada TK tersebut. Nah, kemudian selain itu juga pada saat itu kami disurvei. Jadi dari Dinas Pendidikan sendiri datang ke sekolah kami untuk melihat langsung, untuk survei langsung bagaimana kondisinya, apa betul TK ini ada, apa betul TK ini ya memiliki pelayanan untuk anak-anak usia pada saat itu yang 4 utamakan TK itu kan 4 sampai 6 tahun. Apakah memang itu ada? Apakah memang muridnya itu memenuhi persyaratan dan bagaimana? Jadi seperti itu. Baik Ibu, jadi untuk, menutup, eee, tentang wawancara penyelenggaraan PAUD ini, mungkin ada saran dan masukan dari Ibu terkait nantinya pembangunan TK ke depannya? Untuk saran saya untuk TK kalau sementara ini alhamdulillah saya sudah merasa bersyukur. Tapi kalau untuk kedepannya harapan saya, saran saya semoga semakin semakin berinovasi lagi tentang pelayanan-pelayanan selanjutnya dan kemudian lebih banyak aktif di masyarakat pelayanan kesehatan. Jadi kalau semakin dekat dengan kader posyandu maka anak-anak pun akan semakin terlayani kesehatannya. Ya itu, utamanya itu. Oke Bu, itu saja pertanyaan, dari saya terkait penyelenggaraan PAUD. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu, eee, untuk ingin berpartisipasi dalam, penyelesaian tugas dari mungkin mengganggu nih waktunya ini, Bu. Tidak, alhamdulillah saya juga merasa dihargai sebagai guru TK. Diajak untuk membantu tugasnya Afifah. Ya, semoga dilancarkan dan dimudahkan, sukses selalu. Ya, sehat. Ya, sama-sama Afifah, makasih banyak juga. Iya. Sudah. Iya Bu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Afifah.